Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membicarakan atau menerangkan tentang bagaimana barometer keadilan dan hukum pada zaman beberapa nabi. Yang pertama yaitu dihikayatkan bahwasanya pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menjadi barometer keadilan dan hukum adalah api. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seperti kita ketahui bahwa mukjizat beliau alaihissalam yaitu tatkala beliau dilempar ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan aman bagi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, zaman tersebut yang menjadi barometer keadilan dan hukum adalah api. Orang yang benar, orang yang salah apabila dia bermasalah di pengadilan, maka diajukan ke api, diminta memasukkan tangan mereka ke dalam api, dan orang yang benar maka tangannya tidak akan terbakar, dan orang yang salah maka tangannya akan terbakar. Itu di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian zaman Nabi Allah Musa alaihissalam yang menjadi barometer adalah tongkat beliau, yang mana tongkat itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Allah Musa alaihissalam naik ke bukit Tursina, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada beliau yaitu dengan tongkat, yang mana tongkat tersebut berubah menjadi ular tatkala melemahkan atau mengalahkan sihir-sihirnya Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Maka dari itu orang yang benar diperintahkan untuk memegang tongkat, dan yang salah memegang tongkat. Yang benar, apabila orang itu benar, maka tongkat itu tidak akan bergerak. Tapi kalau orang itu salah, maka tongkat itu akan bergerak. Kemudian di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang menjadi patokan, yang menjadi barometer adalah angin. Karena mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diantaranya adalah menguasai angin. Apabila ada orang yang benar ataupun salah, mereka dihadapkan kepada angin, dan apabila benar maka angin itu terdiam, tidak membawa orang tersebut. Akan tetapi apabila orang itu salah, maka orang itu akan diangkat oleh angin dan dijatuhkan dari atas ke bawah, ke atas bumi oleh si angin. Kemudian pada zaman Nabi Allah Dzulqarnain menjadi patokan atau barometer hukum adalah air. Orang yang benar maka dia akan tetap tidak tenggelam tatkala dia berada di dalam air, dan apabila orang itu salah maka dia akan tenggelam di dalam air. Dan pada zaman Nabi Allah Dawud alaihissalam yang menjadi patokan atau barometer hukum dan keadilan adalah rantai yang digantungkan oleh beliau alaihissalam. Apabila orang itu benar maka dia akan bisa menggapai rantai tersebut, dan apabila orang itu salah maka walaupun tingginya setinggi apapun dia tidak bakal bisa untuk menggapai rantai tersebut. Dan pada zaman atau umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang dipegang dan dijadikan barometer keadilan dan hukum adalah al-yamin atau sumpah, kemudian iqamatul bayyinah dan bukti yang nyata dan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sungguhnya Allah
menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan ayat ini yaitu innal yusra ismun lil jannah lianna jami'al yusri. Sungguhnya kebaikan itu adalah untuk surga karena semua yang ada di dalam surga semuanya mudah. Wal usra, kesusahan, ismun linnar, nama untuk neraka, lianna jami'al usri fiha, karena semua kesusahan berada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.